Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik. Ini yang join baru 8. Dua laginya kemana? Siapa dua laginya ini? Baik, sudah terlihat ya pada layar masing-masing. Oke, pada proses pembahasan kali ini teknisi atau kaitannya dengan bimbingan ya, terkait dengan KP. KP itu sendiri sudah tahu ya. Ini landasan bimbingan bersama ibu, di mana sudah ada surat tugas tertera nama anak-anak bimbingan ibu, khususnya untuk KP ya. Catatan, ketika bimbingan dengan ibu khususkan untuk bimbingan KP, ibu akan fast respon ya, atau akan lebih cepat menjawab di mana bimbingan tiap hari Kamis lagi Selasa ya, sebagaimana jam kerja, dimulai dari jam 8 hingga jam 4 sore ya. Lebih daripada itu mohon maaf, mungkin bisa saja ibu tidak membalas atau tidak respon ya. Bu, bagaimana bimbingan dengan ibu online ya? Bisa kirim via WA saja, tapi WA-nya jangan japri, di grup saja. Tujuannya agar apa? Agar ibu bisa mengingat mana yang belum ibu kerjakan. Artinya dalam satu wadah ya. Kalau japri kadang tertumpuk, kasihan, khawatir enggak di open sama ibu ya. Jadi bisa dipahami bersama ya, terkait dengan waktu ya, bimbingan dengan ibu. Oke. Tujuan KP adik-adik sudah pada tahu lah buat apa sih KP ini ya. Dimana proses pembelajaran ya, bukan hanya dalam proses bimbingan, tapi mendapati keterampilan khususnya spesial dalam keahlian adik-adik di Prodi Fire and Safety ya. Tujuan umum ibu nggak akan bahas, tujuan khususnya sebagaimana yang dianalisa atau dikaji, dibuat oleh adik-adik ya, terkait dengan laporan KP-nya. Oke. Di sini waktu pelaksanaan KP dari 10 anak ibu pasti semuanya tidak studi literatur atau ada yang ke lapangan, di mana KP ini kan dilaksanakan di tingkat akhir ya, semester 5 atau 6. Dan biasanya diwajibkan juga pasti sudah mengambil KRS ya, di mana catatannya adalah ketika sudah apply KRS, KP artinya harus dipresentasikan di semester 5 juga adik-adik ini ya. Jadi kita punya target planning adik-adik KP selesai bersama ibu semester 5 selesai finish. Jadi nggak sampai berlarut-larut ya. Artinya dalam proses kurang dan lebih kurun waktu sisa berapa ini, November, Desember, Januari, kurang dan lebih 4 sampai 3 bulan ya, atau 3 sampai 4 bulan ini bareng sama ibu menyelesaikan program studi terkait dengan KP-nya. Nah, jika ke lapangan kurang dan lebih termakan waktu ya, kurang dan lebih 1 bulan berarti ke lapangan, atau sama dengan 30 hari ya. Syarat ketentuan berlaku ya untuk KP ini, banyak syaratnya. Alur pelaksanaan sudah dijelaskan oleh Prodi ya. Nah, di mana pada prosesi bersama ibu tentunya pada stase atau step di bimbingan laporan ya, serta presentasi nantinya ya. Kemudian ada revisi lagi, baru bimbingan kembali ya, serta itu finish ya setelah itu. Nah, di mana pasti ada produknya ya, ada laporan KP, ada CD ya, mungkin itu ya, dan syarat lainnya mungkin bisa lanjut dengan pihak terkait ya, misal dengan akademi apa kiranya hard copy-nya syaratnya seperti apa ya. Tidak ibu jelaskan untuk hard copy-nya ya, mungkin bisa lihat sampel dari kakak tingkatnya ya. Oke. Nah, di sini penyusunan laporan KP dibagi menjadi dua metode atau dua tipe ya. Ada studi literatur, ada non literatur atau ke lapangan ya. Bedanya di mana? Ibu jelaskan. Kalau yang studi literatur, jumlah babnya itu ada 5 ya. Jadi tidak ada gambaran perusahaan. Studi literatur, tidak ke lapangan. Laporannya berdasarkan referensi yang valid ilmiah ya.
Kuncinya di mana? Perbanyak referensi dan asumsi pendapat mahasiswa menyimpulkan secara ilmiah. Itu yang literatur. Sedangkan untuk yang ke lapangan, jumlah babnya ini ada 6. Artinya ada gambaran perusahaan, ya. Otomatis terjun ke lapangan, laporannya berdasar keadaan nyata, ya, dari judul yang diajukan oleh adik-adik. Kemudian wajib ada penilaian lapangan. Nah, di sini ya bedanya. Literatur mah tidak ada form nilai dari lapangan. Sedangkan untuk yang di lapangan ada, wajib ada penilaian dari lapangan, ya. Dan penilaian ini bisa dilihat di formulir bagian lampiran di buku pedoman KP. Nah, ya. Bisa dicek ya, review kembali buku pedoman KP. Setelah ini kita akan review apa yang dimaksud dengan bagaimana literatur dan yang ke lapangan. Ibu informasikan untuk logo, jangan sampai salah. Ini yang dipakai, ya. Cirinya adalah di obor. Di obornya tidak ada lurik putih yang berwarna biru ini. Jadi obornya obor merah, merah nyala api gitu ya. Untuk yang ini cirinya. Yang banyak beredar kakak tingkatnya salah itu banyak yang pakai yang salahnya. Ini yang benernya sesuai dengan statuta di Akamigas Balongan. Oke. Bu, nanti boleh minta ini logonya, boleh nanti Ibu kirim ya. Pokoknya sebagaimana informasi semuanya di grup ya, Ibu kirim. Kalau mau nanya di grup, jangan japri biar ibunya nggak lupa ya. Ini arti daripada lambang logo tadi ya. Mungkin adik-adik selama kuliah 3 tahun di Akamigas tidak tahu arti lambang Akamigas. Nih artinya di sini ya. Nah, nanti PowerPoint-nya Ibu berikan kepada adik-adik ya biar bisa dibaca dan diingat juga ya. Oke. Ibu skip ya yang ini ya. Jadi seumur hidup jangan mati penasaran apa lambang Akamigas itu, logo-logonya ya. Ibu beritahu ini berdasarkan statuta di Akamigas. Oke, ini penting sekali untuk adik-adik yang mau ke lapangan ya atau yang tidak ke lapangan sekalipun. Kalau kita berbicara KP, ada formulir-formulir. Nah, agar tidak bingung, Ibu informasikan di sini adalah formulir ya terkait dengan KP maupun TA sebenarnya, mau yudisium mau ini formulir ada di website w ya admik.akamigasbalongan.ac.id. Nah, isinya nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, isinya banyak di sini. Nah, kan ada tingkatannya ya, ada 1 2 3 4 5. Nah, yang ambil yang 5-nya. 5 ini isinya tentang formulir-formulir. Adek mau nyari formulir apa nggak usah nanya ke prodi ya, nggak kesasar. Di sini semuanya ada ya. Nah, mau formulir pengajuan, mau penggantian, mau presentase, mau apa ya, ganti judul KP ataupun lainnya ya. Nah, form-formnya ada di sini ya. Oke. Jadi bisa diketahui bersama ya, ada di form Admik Akamigas Balongan. Jangan nyasar. Oke, kemudian terkait dengan kebutuhan informasi, kewajiban adik-adik. Nah, ya. Syarat dan ketentuan terkait KP, adik rajin-rajinlah ya memenuhi yang namanya simtak. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nama websitenya adalah www.simtak.akamigasbalongan.ac.id. Tinggal login dengan menggunakan user dan password yang adik sudah ketahui. Ya, Ibu tidak tahu user passwordnya apa, masing-masing sudah memiliki. Jadi, Bu, syarat ketentuannya apa? Cek di simtaknya. Apa yang belum dipenuhi? Oh, saya belum pengajuan KP nih, ya. Nah, sebelum tahap presentasi kan harus pengajuan KP dulu. Itu dipenuhi. Syaratnya apa saja? Dicek. Di situ sudah tertera file apa yang perlu diupload. Itu yang perlu adik-adik ketahui dan penuhi tentunya ya di simtak. Nah, kemudian ingat file dalam bentuk PDF biasanya dimintanya ya. Dan penamaan file ini biasanya rename ya, nggak boleh asal udah scan aja gitu PDF terus nggak ada penamaan filenya, pasti akan dipending atau dikembalikan lagi ya. Nah,
artinya harus ada rename di sini. Nama, name dulu, baru judul suratnya apa. Misalkan surat keterangan literatur. Nah, ya, jadi nama misalkan Oki Renaldi Gunawan. Strip NIM-nya 1862 misalnya, lengkap NIM. Kemudian judul suratnya apa? Surat keterangan literatur. Nah, begitu. Atau bisa ditanyakan koordinasi dengan Pak Mastur. Bukan Mbak ini ya. Kalau KP ini dengan Pak Mastur. Ya, kontak personnya Ibu sudah tampilkan di sini ya. Ingat pada jam kerja. Kalau Pak Mastur tidak respon cepat, harap dimaklum ya. Kenapa? Semua memiliki kesibukan masing-masing ya, alasannya demikian. Oke, jadi harap-harap rajin dan bersabar intinya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi jangan bingung-bingung apa nih langkahnya yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau formulir cari di admik. Kalau nanya syarat ketentuan apa yang harus saya lakukan untuk KP, mainlah ke sintak adik-adik masing-masing, dibuka. Oh ternyata saya masih kosong pengajuannya karena ada stepnya. Kalau step awal dilangkahi nggak akan bisa maju ke step berikutnya. Itu memang sudah prosedurnya ya. Oke, dan ingatkan kembali Ibu, maksudnya diingatkan kembali kepada adik-adik ya. Jangan lupa file-file adik itu disimpan di Google Drive. Baik itu file laporan KP-nya ya ataupun syarat-syaratnya. Tujuannya apa? Andai kata terjadi insiden flash disknya hilang, mohon maaf ya, laptopnya kecemplung gitu ya, atau laptopnya hilang, karena insiden itu terkadang tiap tahun pasti ada, atau ke delete datanya gitu kan, atau kena virus ngeblank datanya. Nah, mengantisipasi hal tersebut, AD diwajibkan ya, memiliki simpanan data di Google Drive. Oke? Ya, ingat itu ya. Ini Ibu ingatkan untuk anak bimbingan Ibu. Ya. Jadi tidak ada alasan, Bu, kemarin saya hilang, Bu, datanya. Kenapa tidak mengikuti informasi atau pesan dari Ibu ya? Tolonglah, ini ibu-ibu diturutin ya gitu. Pesan ini sangat bermanfaat untuk kalian. Itu sering banget tiap tahun ya. Oke. Itu terkait data-data adik sendiri ya. Oke, mungkin itu ya pembahasan terkait dengan skema ya, skema kurang lebih terkait bimbingan KP. Oke, ini ranahnya adalah kita ngebahas bagaimana sih contoh laporannya ya. Oke, Ibu akan buka buku pedomannya dulu ya, biar adik-adik paham apa sih yang harus saya baca, saya lihat ya terkait dengan buku pedomannya. Oke. Nah, ini buku pedoman adik-adik sudah memiliki masing-masing soft filenya ya, diharapkan sudah punya. Bu, terlalu banyak ini buku pedoman, Bu. Saya bingung membacanya. Oke, Ibu cari, Ibu berikan singkatnya. Adik-adik langsung scroll, langsung ke bawah, ambil lampirannya. Belajarnya di lampirannya. Nah, sebentar. Mana lampiran? Jadi paling belakang itulah contohnya. Nah, oke, sebentar. Oke. Oh, ini terkait sampul ya, sampul ketentuan, isinya di awal itu adik-adik bisa baca semuanya ya. Untuk ketentuan warnanya, kodenya seperti apa. Kalau untuk cover KP itu perak ya, kalau si TA itu gold. Oke. Nah, ini sudah masuk ke lampirannya nih. Contoh penulisan proposal. Bagi yang ke lapangan wajib buat proposal. Kalau tidak ke lapangan atau studi literatur tidak perlu buat proposal, langsung saja laporan KP-nya. Ya. Nah, kita awali dengan proposalnya dulu. Nanti adik-adik bisa belajar pedoman KP itu dari contohnya saja langsung. Ya. Nah, dari cover. Nah, ini kita belajar cover nih. Ya. Di covernya, ingat sudah ada
perintahnya. Nah, ini bold, ukurannya berapa, spasinya berapa ya. Times New Roman ukuran 14 untuk judulnya ya. Kemudian untuk nama 12 ukurannya ya, spasi sama, logonya ukuran 5 cm panjang kali lebarnya. Oke. Nah, untuk prodi penamaan, untuk prodi Fire and Safety biasanya ada nah ini untuk prodi Fire and Safety ya. Jadi ada penambahan suku kata ya. Setelah Fire and Safety ada buka kurung keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran. Ini untuk covernya ya. Ingat, untuk cover yang belum ada warnanya, artinya tidak ada halamannya. Untuk bahasa Inggris tidak ditulis italic ya. Nah, kecuali sudah cover yang ada warna, Inggris boleh ditulis italic ya, karena sudah ada penomoran halaman. Oke. Jangan sampai logo ukurannya lebih dari 5 cm ya, panjang kali lebarnya. Biasanya adik-adik ada yang kebesaran banget, ada yang kecilan banget di cover. Ini aturannya udah baku, ini sudah tertera ya. Kemudian untuk lembar persetujuan, nah ini ketentuannya sudah ada tulisannya ya. Harus Times New Roman ya, ukuran 14 untuk judulnya, spasinya 1 ya. Kurang dan lebih, nah bisa dicontoh ya. Ini untuk KP belum dipresentasikan, cukup nama dosen pembimbing saja. Kecuali sudah dipresentasikan nanti beda lagi ya. Ini kita bahasnya masih dalam proposal ya. Oke. Nah, ini proposal, ada kata pengantar ya. Ada daftar isi, nanti ada dicek ya lagi ya. Oke. Ingat, ini ada bukan salah penulis sebenarnya. Untuk proposal bukan penutup ya, tapi kesimpulan sementara. Oke. Nah, kecuali laporan, kalau laporan namanya penutup ya. Untuk bab 5 yang literatur. Sampai di sini dipahami ya. Oke, sampai dengan daftar grafik jika ada, daftar tabel jika ada, daftar lampiran. Nah, ini daftar lampiran ya, yang kiranya dipenuhi atau ditampilkan oleh adik-adik ketika proposal ya. Ada KRS, KAS, SKAN KTM atau KTP ya, sertifikat pendukung agar bisa di-apply-nya itu cepat atau diterima, di-accept sama si perusahaannya. Kira-kira apa ya pendukung lainnya? Ini masih proposal ya. Daftar singkatan jika ada ya. Singkatan yang belum dijelaskan pada isi proposal ditulis di daftar singkatan, kecuali di isinya sudah tertulis ada keterangan ya, tidak perlu ya. Oke, ini pendahuluan. Ingat, kalau proposal ya, itu subjudul ada di sebelah kiri ya. Jadi tidak di justify, tidak tengah ya. Nih judul bab ya, bab pendahuluan jadi sebelah kiri. Oke. Isi komponen menyesuaikan ya, ada tujuan umum, tujuan khusus sebagaimana yang diajukan judul pada form judul yang telah di ACC adik-adik mengajukan. Ini terkait dengan bab 2 ya, tinjauan teori. Referensi, bagaimana cara menulis kutipan referensi bisa dibaca lagi di awal buku pedoman KP-nya ya. Oke, ada bab 3 metodologi, ini misah ya, harusnya misah halaman kertas, nggak boleh nyambung sama bab 2. Ada diagram alir ya, diagram alirnya adik-adik silakan buat. Bu, bagaimana cara saya membuat diagram alir? Mudah sekali ya. Pendahuluan ya, kemudian tujuannya ada berapa? Misal ada 3, tulis 3. Kemudian ada simpulan ya, atau saran, penutup. Nah, udah cukup kayak gitu aja buat diagram alirnya. Kemudian ini rencana kegiatan dalam 1 bulan KP adik-adik apa saja yang akan dilakukan ya. Oke, misalkan contohnya seperti ini boleh diikuti ya. Kemudian ada kesimpulan, itu untuk proposal ya. Daftar isi referensi yang digunakan minimal 6 sumber, 6 buku referensi, ini diminimalkan ya. Jadi 3 itu kurang sebenarnya. Bisa ditambahkan oleh jurnal atau karya ilmiah lainnya.
ya, buku-buku banyak sebenarnya. Oke, itu untuk proposal ya. Nah, bagaimana cara atau contoh penulisan laporan KP? Nah, ini contohnya tadi proposal, sekarang laporannya. Sama untuk covernya ya. Tinggal dibaca kembali. Untuk FS bedanya ada buka kurung pengertian daripada FS-nya untuk di covernya. Ada abstrak untuk laporannya ya. Jadi setelah cover ada abstrak. Adik-adik kalau bingung nanti ikuti pedoman KP-nya ya. Lihat di lampirannya. Ya, jadi paling belakang. Ini contoh-contoh seperti ini kan paling belakang. Nanti dibedah sama adik satu persatu ya. Ada abstrak, ada lembar pengesahan. Ini untuk laporan. Nah, ini kan karena sudah bentuk laporan. Nah, mengetahui kaprodi. Jadi tidak sendirian lagi. Kalau tadi kan proposal ada dosen pembimbing saja. Kalau ini ada kaprodinya. Oke? Seperti itu ya. Ingat, untuk logo timbul pada lembar pengesahan ini ukurannya 8 cm. Ya, kalau di cover 5 cm. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Tolong di range ukurannya ya. Kalau untuk di lembar pengesahan seperti ini 8 x 8 ya. Ini kata pengantar ya. Ingat kebiasaan anak-anak biasanya karena proposal nulisnya proposal lagi. Harusnya laporan, jangan proposal lagi ya. Kurang dan lebih seperti ini ya. Untuk penulisan laporannya disesuaikan cirinya tadi ya. Kalau untuk studi literatur berjumlahkan 5 bab, kalau yang untuk ke lapangan jumlahnya 6 bab, menyesuaikan. Oke. Nah, ini kan kalau ke lapangan ada gambaran umum perusahaan bab 6 4-nya ya. Sedangkan kalau untuk bab studi literatur bab 4 itu langsung hasil pembahasan. Oke, sama ya, hampir sama. Ingat kalau ke lapangan jangan lewatkan daftar kuesionernya. Ya, ibu pasti akan menanyakan kalau adik-adik ke lapangan pasti mana daftar daftar kuesioner atau daftar pertanyaannya. Kemudian ini ada lembar monitoring atau lembar bimbingan. Nah, ini juga perlu wajib diisi nih sama adik-adik yang minta tanda tangan pembimbing lapangan. Kalau ini ke lapangan ya, wajib diisi sebagai bukti otentik adik-adik telah melaksanakan atau dalam proses KP di lapangan terjadi ya. Jadi bukan mahasiswa bayangan ya, tidak melakukan apa-apa di sana. Ini wajib ya. Ini kurang dan lebih lembar monitoring ini kita sebutnya lembar bimbingan dengan pembimbing lapangan ya. Sama. Nah, ini yang maksud tadi ya di PowerPoint Ibu sampaikan. Yang ke lapangan wajib ada penilaian lapangan ini. Jangan sampai terlewat. Ini perlu diisi ya. Oleh siapa? Oleh orang lapangan, pembimbing lapangan di sana, diberikan nilai sebaik-baik mungkin diharapkan ya. Karena nanti nilainya dibaginya kalau ke lapangan kan dibagi ada nilai lapangan juga ya. Baik-baiklah di lapangan kalau ke lapangan. Oke, yang ini untuk dosen pembimbing ya, lembar konsultasi dengan dosen pembimbing ya. Bu, kalau sama ibu gimana? Kalau enggak kan ini online nih, ya udah nggak apa-apa, kirimkan saja nanti juga ibu tanda tangan ya. Oke, nah itu ya. Kemudian terakhir itu ada lagi sebenarnya ini tertinggal ya. Mungkin yang terbaru nanti ada. Jadi kayak lembar penyerahan laporannya paling ujung banget. Ini nggak ada ibu, salah ambil ibu. Ini kayaknya ibu ngambil yang 2020. Yang 2001-nya itu paling ujung belakangnya ada penyerahan laporan. Nah, itu yang ke lapangan wajib banget ada. Oke, nanti bisa di cross check kembali ya untuk pedoman KP-nya. Sekarang ibu contohkan lagi ya, bagaimana cara membuat laporannya ya. Sebentar. Oke.
buku pedoman sampel lapangan. Oke. Nah, ini Ibu contohkannya TA ya, karena Ibu cuma adanya TA ya. Ini pembuatan laporan sampel ya, Ibu bilangnya ini sampel yang ke lapangan ya. Nah, contohnya Ibu ambil contoh yang dari cuttingnya ya, yang masih fresh. Nah, ini sudah benar nih ya. Nah, sesuai dengan buku pedoman judul ya, kemudian ukurannya. Nah, ini sudah benar ketentuannya ya. Jadi yang Inggris yang di cover awal tidak di italic, yang ini di italic, yang ada warnanya. Oke, ini logonya juga udah benar ya. Nah, ini pembuatan laporannya ya, bukan proposal. Nah, kalau laporan itu sudah ada abstrak ya. Nah, ini abstraknya kurang dan lebih ya. Nah, sudah tahukah isi abstrak apa saja? Isi abstrak adalah ya, Ibu jelaskan, ada latar belakang, ada tujuan, ya, ada hasil pembahasan yang didapat, ya, kemudian ada penutup, kesimpulan, saran, rekomendasi dari yang ditemukan ya atas temuannya kepada perusahaannya. Nah, itu isi abstrak ya, mewakili semua isi laporannya. Kemudian, nah ini enggak usah ya. Ini TA. Kurang dan lebih ada lembar pengesahan ya, sama. Nah, kita lihat daftar isinya. Pembedanya adalah di daftar isi. Nah, di daftar isi menyesuaikan dan jumlah babnya kurang dan lebih ada 6. Ya. Nah, ini ada 6. Ini yang ke lapangan. Ya. Oke. Nah, semua sama untuk bab 1, bab 2. Nah, Ibu ingin memberitahukan terkait di bab 3-nya. Oke, sebentar. Nah, ini dia bab 3. Nah, ini bab 3 ya. Kurang dan lebih bab 3. Ingat, apa yang dituliskan harus ada informasinya yang jelas, referensinya yang jelas. Misalkan ini menyatakan ada si laporan ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif itu apa? Nah, di sini ada keterangannya dari bukunya Mulung. Oke. Jadi adik-adik tidak asal ngomong ya, tapi ada referensinya juga. Ini jika ke lapangan, artinya di bab 3 untuk waktu dan tempat tercantum. Diagram alir silakan dibuat. Nah, ini yang dimaksud ya. Diagram alirnya terkait dengan isi laporannya. Oke. Nah, itu ya. Kemudian ini adalah bab 4, gambaran perusahaan ya. Nah, gambaran perusahaan, visi misi, logo, ya, kemudian struktur organisasi. Nah, itu kalau ke lapangan diminta ya. Identitas perusahaannya gitu. Oke. Nah, ini hasil ya, hasil sesuai dengan tujuan khusus. Tujuan khususnya ada berapa? Misal ada 2, ada program sama implementasi misal. Berarti hasilnya juga harus membahas program dan implementasi ya. Kemudian pembahasannya program dan implementasi juga, masing-masingnya sesuai dengan tujuan khusus ya. Ingat, di poin pembahasan sering sekali anak-anak itu poin pembahasan pada nggak bisa ngebahas. Nah, poin pembahasan sebentar, Ibu cari dulu. Nah, poin pembahasan ya, nanti adik-adik bahas menggunakan triangulasi. Nah, apa itu triangulasi? Ya, Ibu buka lagi terkait dengan triangulasi. Sebentar. Bu, banyak sekali sih Bu yang Ibu bahas. Iya jelas, biar adik-adiknya paham. Lagi-lagi kalau buat salah deh, enggak mau ya. Ibu buka dulu jurnal-jurnalnya. Sebentar ya. Oke.
Di poin pembahasan, ingat, gunakan triangulasi. Apa itu triangulasi? Nih. Ya. Jangan lihat judulnya, isiannya. Ya. Bu, kok itu mah kehamilan remaja, Bu? Iya. Ya. Jangan lihat judulnya, tapi konsep triangulasinya. Artinya, di poin pembahasan, ya, di poin pembahasan itu adik-adik membahas. Ya. Paragraf pertama adalah rangkuman hasilnya apa. Ini contohnya, ya, berdasarkan hasil. Ini, ya, paragraf pertama. Per tujuan khusus. Jangan pembahasan itu ditriangulasi dalam satu. Nggak mau, Ibu, ya. Jadi per tujuan khusus. Kalau tujuan khususnya ada 2, ya masing-masing pembahasan itu ditriangulasikan ada 2 juga. Artinya yang pertama adalah ada rangkuman hasilnya apa. Kemudian paragraf kedua, ya, ada tidak yang penelitiannya itu sama persis judulnya sama kita, ya. Nah, biasanya ini pakai jurnal nih, ya, bandingnya. Oh, sejalan nih ternyata hasil dari penelitiannya si Dedi misalnya tentang SMK3 menunjukkan bahwa memang penerapan K3 itu penting misalkan, ya. Nah, oke, itu banding dengan penelitian yang memang sudah terlebih dahulu meneliti tapi judulnya sama dengan kita. Kemudian paragraf terakhir adalah di mana bisa dibahas dengan referensi, ya. Kemudian ada bahasa asumsi seorang penulis, ya. Nah, ini seorang penulisnya berbicara, ya. Maka menurut asumsi penulis, penelitian ini apa atau menyimpulkan, ya, rekomendasinya apa, biasanya dimunculkan di situ. Oke, ini terkait dengan poin pembahasan, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya, untuk yang ke lapangan. Tidak jauh beda untuk yang literaturnya, ya. Oke, Ibu buka sampel yang SL-nya. Nah, ini dia. Ini yang sampel studi literatur. Nah, lihat saja judulnya, sudah beda, ya. Dimana tidak ada keterangan pabriknya pabrik apa gitu. Nama PT-nya nggak ada, cuma di bidang apa, di pabrik apa. Ini contohnya, ya. Jumlah babnya ada 5, ya. Nggak percaya? Yuk kita lihat. Nah, yang SL kan jumlah babnya ada 5, ya. Jadi tidak ada gambaran perusahaan. Bab 4-nya langsung hasil pembahasan. Nah, ini keciri, Ade bisa bikin laporan itu, laporan KP bisa keciri di KP-nya, di daftar isinya, sorry, ya. Nah, kurang dan lebih seperti ini. Oke, untuk pengenalan. Ya, kita sambil jalan sudah join satu laginya, tinggal nunggu joining. Ada yang ditanyakan mungkin itu penyampaian pada briefing malam ini. Kalau bingung tanya. Bu. Iya, boleh silakan. Halo Ibu. Iya. Oke, mau nanya yang masalah untuk tanda tangannya itu gimana, Bu? Yang tanda tangan bimbingan? Iya. Nggak apa-apa, selagi bimbingan. Terus sama yang laporannya kita apa lagi, kan yang kaprodi harus tanda tangan juga ya, Bu, ya? Iya, gimana lanjutkan? Itu tanda tangannya kita kesini apa gimana, Bu? Oke, baik. Apakah kita harus ke kampus lagi apa gimana? Baik, pertanyaannya Bu, untuk tanda tangannya bagaimana? Yang tanda tangan bimbingan, ya. Kalau tanda tangan bimbingan nggak apa-apa. Iya, Bu. Per bimbingan kirim saja form tersebut gitu. Nanti juga Ibu tanda tangan kok. Oke. Ya. Di grup itu, ya. Di via WA grup. Untuk yang apa namanya? Kaprodi. Kalau presentasi kan tidak perlu kaprodi dulu. Oh, tidak perlu. Iya. Tadi kan Ibu menjelaskan pedoman pedoman KP-nya, ya. Jadi untuk yang belum presentasi nih, tanda tangannya nih cukup hanya dosen pembimbing saja, satu sendirian tunggal. Nah, sudah presentasi berarti kan sudah mau di hard cover kan, ya. Nah, sudah bimbingan baru ada mengetahui kaprodinya,
gitu. Kalau ditanyakan, Bu, apakah untuk hardcover nanti kita menghadap langsung atau tidak? Itu teknis saja ya, teknis saja artinya Prodi. bisa tanya Iya. ke prodinya ya. Oh, teknis saja. Iya, yang penting kan dosen pembimbing sudah Oke, baik, Bu. untuk hal tersebut. Oke. Nah, ada lagi yang Tanda ditanyakan? tangan. Yang lainnya? Ada yang tanyakan? Sudah paham? Bu, saya Bu izin bertanya. Boleh. Bu, mohon maaf, berarti kita KP TA itu sama Ibu kan Bu dibimbingnya? Sudah pertanyaannya itu? Enggak, ya kalau mau mah pengen mah sama Ibu gitu, terus sama TA juga gitu. Pengen mah gitu Bu. Kepengen. Iya, Saya baik. juga pengen kalau itu mah. Iya, Pengen bener sih Bu. kalau itu mah, Bu. Iya, asli ini mah Bu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini diriungkeun. Nah, Bu, satu lagi Bu. Ibu, mohon maaf ada suaranya, ini tuh Bu. bisa. Ya, boleh lanjut. Bu. Iya, jadi bisa nggak sih Bu kalau misalkan KP sekaligus TA, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Siap, Bu. Sama-sama. Oke. Masih pertanyaannya? Sudah cukup, Bu. Oke. Yang pertanyaan pertama adalah, Bu, KPTA bimbingannya sama Ibu terus? Iya atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya, artinya ini adik-adik terplotting bersama Ibu. Nah, untuk TA mungkin akan plottingannya beda. Ada juga kadangkala plottingannya sama, ya, gitu. Jadi peluangnya apa ya? Bisa kemungkinan iya, bisa kemungkinan tidak untuk yang TA, ya. Yang penting adik-adik bisa memahami bagaimana membuat struktur pelaporan di KP-nya, ya, memahami tujuan keterampilan adik-adik di KP. Nanti untuk di TA sama hal, ya, sama saja. Untuk pertanyaan keduanya adalah tadi apa? Lupa Ibu tadi. Apa tadi, Dek? Iya, bisa nggak Bu? Ya, langsung digabung gitu KP sama TA. Oke, baik. KPTA bisa tidak Bu digabung waktunya? Mungkin asumsinya adalah pandangannya seperti prodi TP ya. Prodi TP kan demikian. Mungkin ya, adik-adik berpikirnya demikian. Pertanyaan ini tidak jauh beda dari sebelum-sebelumnya. Oke, kalau untuk prodi FS sangat diberatkan apabila digabung ya. Pernah sempat kakak tingkat sebelumnya KPTA itu di semester 6. Alhasil apa? Sama hal, banyak yang terpending tidak tepat waktu lulus, ya, tidak 3 tahun. Untuk angkatan yang muda seperti angkatan 17, 18 ya, sekarang diinovatifkan untuk di KP ini dipecah ya, jadi di semester 5. Tujuannya agar apa? Nanti di semester 6 fokus untuk TA, karena apa? TA ini menghadapi kurang dan lebih 2 pembimbing ya, dan dengan berbeda karakter untuk TA. Kalau digabung berarti 3 pembimbing. Apakah adik-adik mampu menghadapi 3 pembimbing yang beda karakter? Mending-mending karakternya sama, lancar-lancar jaya ya. Kalau tidak akan lebih pusing adik-adik mengerjakan. Jadi ini merupakan program dari prodi yang memang sudah disetting ya, artinya disetting dengan baik, tujuannya untuk adik-adik, meringankan adik-adik pemikirannya agar tidak terlalu bebannya berat banget gitu ya. Setidak-tidaknya sistemnya mungkin Ibu mengandaikannya adalah sistem kredit kali ya, jadi menyicil ya di semester 5, nanti semester 6 nya tinggal nyicil si TA nya gitu, jadi nggak berat gitu. Oke Reza? Siap Bu, terima kasih ya Bu. Oke, barangkali ada yang tanyakan lagi. Oki, Sabil, Iqbal, Haris, Fania, Restu, Fikri. Barangkali ada yang tanyakan lagi. Bu,
Tidak ada yang nanyakan? Bu, mau nanya Bu. Boleh, Sabil silakan. Nah, untuk SL itu kira-kira minimal referensinya itu berapa Bu? Oke, baik. Pertanyaannya Sabil untuk SL maupun non-SL. Sabil begini ya. Tadi di buku pedoman KP disarankan ya, bahkan minimal adalah 6 referensi di daftar pustaka. Artinya setidak-tidaknya kita menggunakan 6 referensi ya, baik buku maupun jurnal ya. Jadi ada 6 pandangan yang berbeda. Oke. Bahkan aturan baku skala nasional itu bukan 6 Sabil. Kalau Ibu pengen ngomong itu 20. Bahkan skripsi tesis itu sampai 100 150 daftar pustakanya. Itu wajib itu. Ini murah meriah kalau Ibu bilang dia kami guys ini murah meriah. Cuma 6. Jauh banget, kecil banget ya. Kalau Ibu bilang tidak sejari kuku sedikit pun tidak ada ini. Banyak referensi ya. Ada cara. Oh, Ibu lupa nih. Adik-adik sudah tahu cara mencari buku tanpa kita harus ke perpustakaan buat nambah referensi di laporan? Belum, Bu. Oke. Belum tahu, Bu. Belum tahu E-book, ya. Bu. Tuh sudah ada yang tahu. E-book bukan, Bu. Yes. Tuh sudah ada yang tahu. Mau diajarin? Diajarin, Bu. Oke. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Sekilas saja ya. Ini cara manual Ibu dari zamannya Ibu masih di bangku kuliah kayak adik-adik ya. Masih kecil lah gitu ya. Nah, ini Ade nanti masuk ke browsing ya. Nah, tinggal diketik aja. Kalau mau nyari jurnal, carilah di Google Scholar ya. Misal Google Scholar. Nah, ini nyari jurnal nih. Ya. Nah, cari jurnalnya. Oke. Mau nyari apa misalkan? Misalkan tentang manajemen K3 misalkan ya. Banyak. Nah, muncul semua kan? Tinggal diunduh satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Itu nyari jurnal. Ya. Adik-adik nggak pusing, nyarinya di Google Scholar. Oke. Kemudian apabila nyari buku, ya beda lagi, bukan di Google Scholar. Kita nyarinya di Google Book. Nanti web ketik aja Google Book. Ya. Nah, dapat nih, diklik Google Book. Nah, beda kan? Google Books. Oke, kita cari. Misalkan tentang K3. Ketik aja K3. Bukunya kan banyak. Nah, tinggal diklik. Mana nih? Ya, oh ini aja deh. Gitu. Kita coba. Apa tuh yang kita cari tentang definisinya atau apa ya. Tinggal diklik. Tunggu, nanti muncul. Memang tidak bisa di-download ya untuk sorry, ini berbayar nih, ini beda. Nah, tapi setidaknya kita lumayan nih dapat mana pengertiannya kah atau apa ya. Nah, ini caranya begini ya. Nggak bisa di copy paste? Iya, nggak bisa. Artinya diketik ya. Nah, caranya bisa untuk sambil mengetik, sambil melihat Google Book. Sudah tahu caranya? Jadi walaupun satu layar komputer, sebelahnya itu browsing, sebelahnya Microsoft Word, itu bisa. Adik-adik sudah tahu? Belum, Bu. Nanti caranya ya, di keyboard AD, nah di keyboard AD ada lambang
seperti window. Ya. Pijit windownya, ada arah panah kanan, kiri, bawah, atas. Nanti pijit misal ke kiri, nanti ke kiri jatuhnya. Ya. Oke. Nah, sedangkan ini kelihatan ada PowerPoint? Enggak ya? Enggak kelihatan ya? Halo? Tidak, Bu, Ya, Bu. tidak kelihatan, Bu. Oh, Tidak kelihatan, Bu. nggak kelihatan ya? Triknya kurang dan lebih di window. Jadi di windownya itu diklik berbarengan ya, window dengan parah ke kanan. Nah, yang Microsoft Word-nya, nah, misalkan lagi ngetik nih Microsoft Word-nya, window ke kiri. Jadi kita nyonteknya nggak enak gitu, sambil ngetik sambil ngeliat layarnya, karena dalam satu layar. Dicoba aja dipraktekkan. Oh ya, ngerti, Bu. Ngerti kan? Makasih, Bu. Ya. Jadi mempermudah adik-adik. Memang Google Book ini tidak bisa di copy paste, tapi langsung diketik. Ya, jangan lupa nanti di Microsoft Word sendiri. Nah, biar nggak buyar nih, ya. Buku mana yang kita pakai nih? Ininya di copy, ya. Nah, ininya di copy, dipaste di Word. Kasih judul di Word-nya, daftar pustaka referensi. Nah, artinya nanti andai kata kita sudah nge-close ini, kita punya link ini, tinggal masukkan link ini kembali. Buku mana sih tadi yang saya pakai ya? Oh, ini dia, ya. Ada penerbitnya, ada judul bukunya gitu. Oke? Ya, kurang dan lebih begitu. Itu cara trik ibu waktu kuliah dulu kayak gitu. Sama ketika zaman kayak adik-adik nyari, oh sulit banget, oh ternyata ada Google Book nih. Asal kita rajin-rajin ngetiknya aja sebenarnya. Ya, nah, kurang dan lebih begitu. Ada yang ditanyakan? Bu, Dalam? untuk dispensasi gimana, Bu? Dispen apa tidak, Bu? Maaf, dispensasi untuk apa ya? Maksudnya buat yang KP itu, Bu? Yang ke lapangan? Apakah iya yang ke lapangan? Oke. Lanjut. Pertanyaan? Gimana, Bu? Oh, pertanyaan udah itu aja? Iya, Bu. Oke, baik. Sepengetahuan Ibu ya, untuk KP yang ke lapangan itu ada dispensasi cuti KP. Bagaimana cara mengurusnya? Artinya adalah harus disintak syarat-syaratnya sudah terpenuhi ya, pengajuan KP-nya dan sebagainya, formulirnya. Kemudian apply ke perusahaan kan minta surat tuh ke admin FS ya, bahwasanya apply proposal ke sana. Kan ada tuh prosedurnya ya kan. Misal udah diterima nih dari perusahaan ya, Ade Oki sudah diterima KP di PT misalkan Batubara X ya. Nah, ketika sudah diterima, si Oki ya melapor ke Mbak admin FS ya, untuk dibuatkan surat pengantar berangkat ya, pengantar berangkat, bukan surat pengantar proposal lagi, tapi surat untuk keberangkatan KP ya, sudah dibuatkan dari Mbak admin FS. Nah, kemudian lapor ke akademik, ke ibu ini apa, ke ibu Novi gitu ya. Untuk apa? Dibuatkan cuti untuk KP. Nah, ada itu. Nah, cuti KP itu sebagai surat saktinya adik-adik ya, ketika di lapangan ya, dan diberikan kepada seluruh mata kuliah semester yang adik ikuti ya. Di foto atau di fotokopi ya, diberikan kepada asdosnya atau langsung ya, kepada dosennya apabila dosen tersebut tidak memiliki asdos ya. Nah, tertera sudah jelas selama 1 bulan. Lebih dari itu, adik ketika tidak mengikuti kuliah ya di alfa gitu. Oke? Oh, mohon Oke, maaf, baik, Bu. Bu.
Eh, jadi saya tuh pernah dengar pas matkul Bu Ira, katanya kalau matkul dia tetap harus mengikuti kuliah katanya, Bu. Gimana itu, Bu? Ya, baik. Apabila demikian, tanya, pertegas, koordinasi dengan akademik. Karena akademik yang memiliki pedoman Mengasihkan, ya. akademika. Ya, kalau si dosen meminta demikian, artinya akan bisa saja mengganggu konsentrasi ketika KP, ya kan, Betul, tersendat-sendat. Bu. Karena sudah ada surat sakti tersebut. Nah, andai kata dosen itu apa ya? Kalau Ibu bilang bersikukuh, nah, koordinasikan kepada akademik bagaimana prosedurnya. Ini kan sudah resmi. Saya tidak kemana-mana, saya sedang ada di lapangan, ya. Nah, argumentasi secara valid kiranya. Kalau memang tidak diperbolehkan, kenapa kita ke lapangan? Ke lapangan, ya. Nah, gitu aja sih. Ya, ada isu demikian. Berarti aman, Bu, itu, Bu. Tapi kalau misalkan Iya, kalau takutnya. misalkan ada yang tetap nih Bu nih, nggak boleh misalkan kamu misalkan nilainya saya apa D, nah kalau gitu Nah, gimana iya Bu? gitu, Bu. Takutnya gitu, Bu. Soalnya Maksudnya ada juga tuh. Soalnya kemarin juga ngomongnya matkul Begini. dia gitu. nggak mau tahu. Oke, baik. Begini adik-adikku, ya. Surat sakti adik udah pegang nih. Jangan lupa di-scan, ya. Selama 1 bulan ya adik nih. Udah punya di HP. Setiap kali jam perkuliahannya si ibu bapak dosen tersebut, adik Ya, ngirim itu lagi. kirim. Ngirim itu lagi. Jangan sekali. Ngerti enggak, Dek? Ya, ini trik. Tiap matkul berarti Bu ya? Tiap minggu. Kan matkul nggak tiap hari toh? Tiap minggu kan? Iya, ya. Nah, jadi tiap minggu itu di jam mana nih? Ya, adik-adik harus mawas diri ya untuk mencegah, mengantisipasi dosen itu lupa kalau saya lagi KP nih gitu. Ya. Maklum, ibu bapak dosen sudah berumur ya. Jadi adik-adik harus punya prepare strategi sendiri. Nah, biar saya tidak dilupakan, bagaimana caranya? Selalu mengingatkan mengirim tersebut. Karena di surat sakti itu ada batasan tanggalnya, Dek. Bisa dirubah karena itu dari akademik, ya. Dan itu bukan buatan adik, tapi buatan dari akademik. Kalau ibu bapak dosen nggak percaya, silakan hubungi ibu Novinya, ya, yang mengeluarkan surat sakti tersebut. Surat. Ya, surat cuti, ya, cuti KP. Ya. Itu triknya ya, gitu. Jadi tiap minggu mata kuliah apa nih? Misalkan contoh dosen tidak semuanya di hari Sabtu ya, ada yang hari Rabu, ada macam-macam. Ibu tidak tahu. Selasa, Rabu, Sabtu Bu. Kalau kelas kita tuh Bu, kelas B. Nah, itu diingat ya, misal Selasa, Rabu, sama Sabtu. Diingat tuh, selalu mengirimkan ya, atau memfollow up ulang. Nah, kalau dia mau, kok kamu izin lagi? Ibu punten, saya sudah mendapati lisensi cuti dari akademisi, memang izin untuk KP. Dan itu legal dari Akademika Civitas Akademidas Balongan. Bilang begitu, beres. Kalau ada disalahkan, salahkan dong prosedurnya, ya. Oke, ya, siap, Bu. Dan lebih begitu. Harus inilah punya trik dan mawas diri, ya. Jangan sekali izinnya di awal aja. Kadang dosen lupa. Siap, Bu. Dosen itu banyak kesibukannya, kadang lupa. Ini anak kemana? Kok nggak hadir ya? Karena mohon maaf, si akad sistemnya adalah 1 hari di input, udah besok lagi nggak bisa edit dengan itu. Jadi adik harus mawas diri, ya, harus sigap, punya strategi, ya. Kurang dan lebih begitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Siap, Bu. Ada lagi yang tanyakan? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Semoga adik-adik bisa lancar ya program KP ini. Mungkin itu saja dari Ibu. Amin. Ya. Segera dibuatkan laporannya. Jangan lupa yang sudah ACC judul ada berapa orang atau masih belum pada ACC? Saya udah, Bu. Yang lain ACC judul Bu. Tinggal nunggu konfirmasi dari Pak Mirul. Konfirmasi Pak Mirul, Bu. Oke.
Oke, berarti dari 10 anak kurang dan lebih sudah hampir ACC ya, 10-10-nya. Kalau demikian, Sudah, Bu. yang sudah ACC boleh di grup ya dikirim judulnya ya buat Ibu list judulnya Oke, Bu. biar sesuai dengan yang di ACC ya. Ibu tidak minta di foto. Berubah. Kalau di foto kan juga nggak apa-apa sih. Bukti yang sudah di ACC-nya tuh ya. Tapi di grup aja, jangan japri, tolong ya. Tolong banget jangan japri ya. Siap, Bu. Ibu lupa. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih adik-adikku, anak-anakku yang telah menyempatkan waktunya untuk briefing dengan Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan mengucapkan terima kasih kepada Reza, Oki, Fikri, Husan Restu, Fania cewek sendiri nih, cantik, Iqbal, Haris, dan Salsabil ya. Selamat bermalam minggu atau beristirahat ria ya. Ibu cukupkan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu, makasih, Bu. Mohon bantuannya untuk ke depan, Bu. Oke, mari Ibu endkan ya. Terima kasih.